Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini, Fadel Arifin. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu tentang salah satu hukum yang ada di kitab Fathul Qorib, yaitu pasal tentang bersuci dan tata krama orang yang mendatangi hajat. Langsung saja, wa istinja'u arti kata istinja ialah huwa min najatu syai'a ay qata'tuhu fa'akan mustayjiya yaqta'u bihil ada an nafsihi wajiban min furujil bauli wan iti bil ma'i awih jarali wa ma fi ma'nahu min kulli jamidi tahiri qali'i ghairi muhtaron. Arti kata istinja ialah aku memutuskan sesuatu, maka sesungguhnya orang yang hendak bersesuci itu akan memutuskannya suatu kotoran dari dirinya. Istinja itu hukumnya wajib disebabkan karena kencing atau berak, buang air kecil ataupun buang air besar. Istinja dilakukan dengan menggunakan air atau batu dan berbeda-beda keras yang sejenis batu yang suci serta dapat menghilangkan najis yang tidak diharamkan. Oke. Selanjutnya, tetapi yang lebih baik dalam bersuci itu adalah dengan menggunakan beberapa batu dahulu, kemudian mengikutinya dengan air. Sedangkan kewajiban bersesuci dengan menggunakan batu yang demikian itu adalah dalam mengerjakan berjumlah 3 kali usapan meskipun dengan satu batu yang mempunyai 3 sudut. Oke, ya teman-teman yang dimaksud di sini itu bersuci menggunakan batu, itu dimana seseorang itu cebok menggunakan batu. Nah, next, seseorang yang bersuci boleh meringkasnya, yakni boleh memilih dengan air saja atau dengan 3 batu saja yang dapat membersihkan tempat najisnya tersebut. Jika memang dengan 3 batu itu saja sudah dapat membersihkan najisnya. Sedangkan bila tidak, maka hendak menambah jumlah bilangan batu sehingga benar-benar bersih. Sesudah itu maka disunahkan mengulang sampai 3 kali. Nah, maksud dari penjelasan ini, jika orang itu tidak menemukan air dan ingin cebok, nah itu 3 kali harus ada 3 batu untuk mensucikannya. Tetapi jika belum atau dengan 3 batu tersebut tidak mensucikannya, maka hendaklah untuk orang itu untuk menambah kembali jumlah batu tersebut untuk mensucikannya. Nah, jika ingin aman maka pakailah air. Nah, apabila menghendaki untuk meringkas di antara salah satu dari air atau batu tersebut, maka yang lebih baik adalah dengan menggunakan air saja. Karena air itu dapat menghilangkan najis dan bekas-bekasnya. Nah, jadi jika teman-teman seperti kebingungan, lebih baik langsung pakai air saja karena itu langsung dapat menghilangkan najis dan bekas-bekasnya. Nah, adapun syarat bersuci dengan beberapa batu tersebut yaitu sekiranya najis yang keluar itu tidak dalam keadaan kering dan tidak berubah dari tempat keluarnya serta tidak mendatangkan najis lain. Jika seandainya sunyi satu syarat dari syarat-syarat tersebut itu, maka sebaiknya orang menggunakan air saja. Wajib bagi orang yang mendatangi hajat, kencing ataupun berak, atau tidak menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali bila terdapat pemisah yang mencukupi atau ada tabir yang tingginya 2/3 zira, yaitu bahkan lebih, dan juga antara orang yang berhajat sedangkan takbir itu tadi letaknya paling jauh antara 3 zira-nya anak Adam, sebagaimana dapat dari sebagian ulama bahwa yang demikian itu tidak haram hukumnya. Nah, jadi untuk teman-teman, khususnya jika di rumahnya tidak memiliki WC, itu sebaiknya jika ingin berak di sungai ataupun apa, lebih baik itu harus ada penghalangnya supaya itu tidak terlihat oleh manusia-manusia lain. Adapun bangunan sebagaimana yang terdapat di suatu tempat bukan khusus WC, maka ia
seperti halnya tanah lapang dengan syarat sebagai yang telah disebutkan di muka tadi, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk WC, maka secara mutlak tidak haram hukumnya. Dan sesuai dengan perkataan musonif, maka yang demikian itu juga mengecualikan bangunan yang menjadi kiblat pertama seperti Baitul Maqdis, maka menghadap atau membelakangi kiblat tersebut hukumnya makruh. Dan supaya menjauhi orang-orang yang mendatangi hajat dari air yang berhenti, baik berak ataupun kencing, adapun berak atau kencing yang di air yang mengalir, meskipun air itu sedikit mengalirnya, maka hukumnya makruh. Sedangkan bila mengalirnya banyak, maka tidak makruh. Nah, jadi jika kita ingin buang hajat, sebaiknya itu di area di mana sungai atau airnya itu banyak yang mengalir. Nah, supaya hajat-hajat kita itu dapat tidak terkena manusia lain. Nah, tapi yang lebih baik sedapat mungkin dijauhkan meskipun air itu alirannya banyak. Bahkan menurut Imam Nawawi haram hukumnya mendatangi hajat di air yang sedikit, baik air itu mengalir ataupun berhenti. Nah, jika ingin aman, maka di WC saja yang sudah disediakan di dalam rumah. Dan supaya tidak kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah, baik pada waktu berbuah ataupun tidak. Di samping pada tempat-tempat sebagaimana tersebut itu, maka bagi orang yang berhajat supaya menjauhi juga untuk tidak mendatangi hajat di jalan yang bisa dilalui manusia, juga di tempat berteduh pada musim kemarau dan di tempat yang panas pada musim hujan, dan di tempat liangan yang ada di bumi, yakni lubang yang bundar dan menurun ke bumi. Adapun dan tidak diperbolehkan berbicara bagi orang yang sedang kencing ataupun berak karena ini merupakan tata krama. Jadi tata krama untuk membuang kotoran itu alangkah baiknya kita tidak mengucapkan apa-apa. Selagi kita sedang membuangnya, sedang melakukannya, kita harus tidak melakukan atau berbicara apa-apa. Nah, misalnya orang tersebut melihat ada ular yang menuju kepada dirinya, maka tidak makruh hukumnya berbicara dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi ada alasan untuk keluarnya perkataan ataupun pembicaraan. Nah, itu salah satunya jika ada hewan yang bisa membahayakan kita sendiri, maka itu hukumnya tidak makruh. Juga tidak diperbolehkan menghadap matahari dan rembulan, demikian pula membelakanginya. Artinya ketika orang itu berhajat dimakruhkan menghadap atau membelakangi matahari dan rembulan. Tapi bagi Imam Nawawi, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Rodoh dan syarah kitab Muhadzab, beliau berkata bahwa jika membelakangi keduanya itu tidak makruh hukumnya. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Wasit, bahwa sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya atau membelakanginya itu hukumnya sama saja, yakni diperbolehkan. Demikian juga berkata Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq bahwa sesungguhnya hukum makruh menghadap keduanya itu tidak terdapat asalnya, sedangkan perkataan musannif dan tidak boleh menghadap itu gugur menurut bagian keterangan matan. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat setiap imam-imam tersebut. Nah, jadi kita itu jika ingin membuang hajat diusahakan jangan menghadap ke kiblat. Jika ingin menghadap ke kiblat maka harus ada halang-halangannya supaya seperti ada penghalangnya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.